Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai pasar modal. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen investasi. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Siti Karlina. Saya Firda Askia. Saya Muhammad Hafiz. Saya Nur Hanifah Melida Zara. Baik, selanjutnya adalah pembahasan yang pertama akan dibahas oleh teman saya Muhammad Hafiz. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin membahas terkait definisi pasar modal. Pasar modal atau PM adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal atau equity dan utang. Istilah lain pasar modal yaitu capital market atau securities market. Selanjutnya definisi efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau KIK, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Ini berdasarkan dari pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal. Selanjutnya definisi efek. Yang kedua yaitu instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat yang bersifat utang, bonds atau obligasi, dan surat berharga yang bersifat pemilikan, saham atau equity. Berikut perbedaan antara saham dan obligasi. Saham adalah bagian penyertaan dalam modal dasar PT adalah pemilik perusahaan. Sedangkan obligasi itu bukti pengakuan utang atau pinjaman uang dari masyarakat. Pemegang obligasi adalah kreditur. Di bagian saham, penanaman dana tidak terbatas, jangka waktunya selama perusahaan beroperasi. Sedangkan obligasi itu terbatas waktunya atau maturity date, pendek, menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya di saham itu ada dividen ditambah kemungkinan capital gain dan atau capital loss. Di obligasi untuk imbal baliknya itu berupa bunga tetap atau suku bunga tahunan. Untuk saham itu resikonya relatif lebih besar dan obligasi resikonya relatif lebih kecil. Di bagian saham, hak suara dalam rapat pemegang saham turut serta menentukan kebijakan perusahaan. Untuk obligasi sendiri itu hak pemegang obligasi dalam rapat umum, pemegang obligasi terbatas pada lahan pinjaman saja. Bagian saham dalam hal likuidasi, pemegang saham mempunyai klaim terakhir terhadap aset perusahaan. Sedangkan di bagian obligasi itu dalam hal likuidasi, pemegang obligasi mempunyai klaim untuk didahulukan terhadap pemegang saham atau senior right. Dan yang terakhir, bagian saham itu dasar perikatan ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Sedangkan di obligasi, dasar perikatan ditentukan dalam perwalimanatan atau trust agreement atau indenture. Selanjutnya yaitu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Efek penyertaan yaitu efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk ikut serta ke dalam equity suatu perusahaan. Contohnya adalah yang pertama itu saham, yang kedua derivatif saham seperti bukti right, waran, opsi, put atau call. Sini saya akan menjelaskan. Call option adalah hak yang diberikan untuk memberi saham pada harga dan selama periode tertentu. Dan put option merupakan kembalikannya. Put option memberikan hak bagi investor untuk menjual saham pada harga dan periode yang telah ditentukan. Selanjutnya nomor 3 itu unit penyertaan KIK. Yang keempat itu kontrak berjangka atas efek dan lain-lain. Yang kedua yaitu efek utang, yaitu efek yang penerbitannya issuer mengeluarkan atau menjual suatu utang dengan kewajiban menebus kembali suatu masa nanti sesuai kesepakatan di antara para pihak.
Kemudian utang tersebut disertai dengan bunga, baik yang dihitung secara diskon rate, atau secara perhitungan biasa, interest bearing. Termasuk efek ini adalah yang pertama itu obligasi, yang kedua commercial paper atau surat berharga komersial, yang ketiga itu surat pengakuan utang, dan yang keempat itu bukti utang. Selanjutnya C, efek konversi, semi equity, yaitu efek yang sebenarnya efek utang tetapi kemudian pada saat yang telah ditentukan dapat menukarkannya. Efek utang tersebut dengan efek penyertaan, baik pertukaran tersebut diwajibkan atau ada pilihan dari pemegang efek utang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan obligasi konversi. Selanjutnya ada efek derivatif, yaitu efek yang ditawarkan kepada publik yang sebenarnya hanya berkelanjutan saja dari efek yang telah terlebih dahulu dipasarkan. Termasuk efek derivatif adalah bukti right, warrant, opsi, dan lain-lain. Right adalah penerbitan surat pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Right merupakan instrumen derivatif yang ditawarkan kepada publik melalui pasar modal. Pemilik right tidak mendapatkan dividen. Option atau opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harta dalam waktu tertentu. Selanjutnya kita akan mengenai warrant, yaitu sering juga disebut surat saham. Warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada para pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga setelah 6 bulan atau lebih sejak efek yang dimaksud diterbitkan. Selanjutnya mengenal instrumen efek lain. Yang pertama ada Indonesian Depository Receipt atau biasa disingkat IDR. IDR ini sering juga disebut sebagai Sertifikat Penertiban Efek Indonesia, yaitu menurut peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 10 adalah efek yang memberi hak kepada pemegangnya atas efek utama yang ditentukan secara kolektif pada bank kustodian yang telah mendapatkan persetujuan dari BPPAM tersebut. Lalu efek utama adalah efek yang ditentukan pada bank kustodian yang menjadi dasar diterbitkan Sertifikat Efek Indonesia. Yang selanjutnya ada efek beragam aset atau singkat ABA. Itu efek yang disekuritasi, artinya aset tersebut dinilai dengan efek yang kemudian dijual-belikan. Sekuritasi aset merupakan suatu proses menjadi suatu piutang atau tagihan yang kemudian ditransformasikan ke dalam efek yang dijamin dengan aset tersebut. Kumpulan piutang atau tagihan tersebut diubah menjadi investasi yang diperdagangkan di pasar modal. Dasar hukum dalam ABA ini yaitu Peraturan BPPAM Nomor 10K1. Baik, sekian penjelasan mengenai pasar modal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.